Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa mahma ibtaghayna al-'izzata li ghairihi adallana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum fa iyaya nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhu ma jahilna wa dzakkirna minhu ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang berkesempatan hadir pada acara pelantikan pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Kabupaten Pati yang diikuti sekalian dengan seminar membedah dan membongkar kesesatan ajaran Syiah, yang berkesempatan hadir dalam acara ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus yang baru saja dilantik oleh Dewan Dakwah Jawa Tengah pada kesempatan kali ini, yang dengan hati yang bersih dan sukarela untuk menjadi pasukan-pasukan pembela dakwah kebenaran ini yang ada di Kabupaten Pati ini, kita berharap mudah-mudahan keberkahan, mudah-mudahan kemudahan dan rahmat datang kepada kita semua dengan kesiapan kita untuk menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah di Kabupaten Pati ini untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan dakwah di daerah masing-masing. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehadiran Dewan Dakwah di Pati ini sudah cukup lama dan tokoh-tokohnya sudah juga berada di tempat ini sudah cukup lama. Namun ketika gerakan ini atau kegiatan ini sedikit ada kendala dalam perjalanannya, maka kemudian dimulai dari rakernas dan rakerwil yang dilakukan oleh Dewan Dakwah kemarin, maka kemudian perwakilan dari Kabupaten Pati ini kemudian sesegera mungkin untuk merespon, menghidupkan kembali kerja dan kinerja dakwah yang semakin dibutuhkan oleh umat kita di tempat ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin menyampaikan dari lebih dari 17 kabupaten yang sudah ada Dewan Dakwahnya, maka kemudian Dewan Dakwah Kabupaten Patilah yang pertama-tama kali untuk mengapresiasi, untuk penataan kembali terhadap langkah-langkah dakwah yang sementara ini sudah kita lakukan bersama-sama di tempat ini. Terbukti adalah ketika kami diundang untuk sesegera mungkin memperbaiki dan segera mungkin untuk membangun langkah-langkah dakwah ini dengan mengukuhkan terlebih dahulu para pengurus yang bertanggung jawab secara legal formal di bawah sebuah keorganisasian, agar kita bisa mempertanggungjawabkan baik di hadapan Allah maupun di hadapan perundang-undangan yang ada di hadapan pemerintah di Indonesia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi konsentrasi dari kerja dakwah kita, apa yang menjadi fokus dari kerja dakwah kita,
Pertama yang saya harus sampaikan, bahwa kita tidak keluar dari frame visi dan misi dari diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana visi kita sudah kita tegakkan, yaitu tahaqququl Islam rahmatan lil alamin, menjadikan terrealisasinya Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cuma perlu saya tegaskan di dalam pengertian rahmatan lil alamin ini, Dewan Dakwah menghendaki rahmatan lil alamin yang dipahami oleh Rasulullah SAW, yang dipahami oleh agama ini, yaitu memahami secara menyeluruh, memahami secara kafah atas Islam ini, mengamalkan secara kafah atas Islam ini, mendakwahkan secara kafah atas Islam ini, dan tidak bersikap parsial-parsial. Kita perlu untuk mendudukkan adanya sekelompok orang yang salah memahami perintah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seolah Islam yang mau ditampilkan ini hanya yang bersifat lunak-lunak saja, sementara ketegasannya dalam bersikap tidak pernah ditampilkan dalam hal ini. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menampilkan sikap-sikap tegasnya, tapi juga menampilkan sikap-sikap lunaknya. Rasul juga menyampaikan sikap kelembutannya di hadapan umat, tapi juga Rasul melakukan jihad fisabilillah melawan para lawan-lawannya. Maka oleh karena itu kita adalah menjadi orang yang mau mengamalkan sebagaimana visi itu, yaitu visi rahmatan lil alamin, sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan misi kita sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Misi kita sudah dijelaskan di dalam ayat ini. Kita adalah ingin menegakkan agama tanpa disertai dengan perpecahan. Jadi kita hadir di kota Pati ini bukan untuk membuat perpecahan di kalangan umat, tapi kita ingin membangun persatuan yang benar di atas akidah yang benar, di atas keyakinan yang benar. Oleh karena itu, berdasarkan misi utama yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita semua perlu menyadari bahwa Dewan Dakwah kemudian menetapkan visi dan misinya itu cukup pendek saja, yaitu bina wa difa. Binanya adalah, visinya adalah bina wa difa, binanya adalah membangun umat ini, difanya adalah membentengi umat ini dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kita perlu membangun umat ini menjadi umat yang kokoh, menjadi umat yang produktif, menjadi umat yang memiliki kualitas, dan menjadi umat yang tidak diombang-ambingkan oleh lawan-lawannya. Tapi kita pada saat yang sama perlu juga membentengi umat ini dari penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, Dewan Dakwah dalam hal ini tidak sekedar bagaimana turut serta mendakwahkan agama ini, turut serta membangun sekolahan, turut serta membangun sosial, turut serta membangun infrastruktur, tapi Dewan Dakwah juga berkehendak untuk juga sekalian melakukan pembelaan dan pembentengan Islam ini dari berbagai penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan yang terjadi terhadap agama kita ini telah terjadi merajalela di berbagai tempat. Terus-menerus agama ini dilakukan kejahatan-kejahatan oleh mereka-mereka yang tidak menghendaki Islam ini berkembang secara baik. Mereka melakukan kejahatan baik dengan cara memerangi secara fisik ataupun memeranginya dengan non fisik, yang kemudian dikenal
Islam yang ada di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, bahkan di beberapa tempat, itu kemudian mereka mengubah cara pandang Islam, kalimat-kalimatnya tetap benar, tapi diberikan pengertian dengan kalimat-kalimat yang salah. Inilah yang harus kita, tantangan ini yang harus kita hadapi di tengah kita. Maka tidak ayal, di antara salah satu yang akan kita angkat dalam seminar ini, kita ingin membedah tentang kesesatan Syiah. Tidak ada lain karena bagian dari visi yang kita bawa adalah kita perlu membentengi umat dari penyimpangan-penyimpangan yang sangat luar biasa terjadi akibat ajaran-ajaran yang Syiah yang sekarang ini melanda di tengah-tengah kita semua. Kepada Bapak dan Ibu semua, kita sudah dibagikan bagaimana membandingkan di mana letak kesesatannya secara bodon atau secara gampang. Bagaimana nanti silahkan dibaca. Kalau membutuhkan lagi nanti kita akan cetak kembali supaya kita tahu. Karena itu diambil dari buku-buku ajaran mereka, kemudian kita paparkan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih banyak lagi pembentengan yang harus kita lakukan. Kita kemudian harus berhadapan dengan liberalisme, upaya untuk membangun kebebasan dalam pemahaman terhadap Islam. Kita juga harus menghadapi pluralisme, upaya untuk melakukan relativisme kebenaran, alias kebenaran itu relatif. Kita juga harus menghadapi sekularisme yang memisahkan antara